Baik, ini adalah tampilan awal OBS ya. Di sini bagian sini adalah preview di mana kalian bisa melihat semua yang kalian susun nantinya di OBS tampil di sini. Dan di kanan bawah sini, di sini ada exit, ini keluar dari OBS, setting ini untuk setting OBS, dan studio mode. Studio mode itu gunanya apa? Dia merubah tampilan. Yang awalnya satu tampilan seperti ini jadi dua tampilan. Ya. Kenapa jadi dua tampilan? Di sini preview dan ini adalah layar program, di mana nantinya di sini sebagai preview ketika kalian nyusun materi dan ketika akan kalian tampilkan ke live stream kalian pilih transisi di sini nih. Jadi ketika kalian pencet transisi di sini, maka gambar yang ada di sini bakal pindah ke sini. Masih di area kanan bawah, di sini ada start fitur kamera. Ini fungsinya kalau kalian pakai misalnya lagi zoom meeting atau apa, kalian pengen menggunakan gambar yang dikirim dari OBS ke zoom meeting, kalian bisa pakai start fitur kamera. Nanti kita bahas di video yang lain ya. Jadi kita fokus di antar muka OBS awal dulu. Di sini juga ada ini menu start record. Start record ini fungsinya untuk ngerekam apa yang tampil di sini ya. Di sini juga ada start streaming. Mungkin tiap laptop ada yang berbeda tampilan, tapi nggak berbeda jauh. Intinya di sini ada start streaming, start record, virtual kamera, studio mode, setting, dan exit. Ini manage broadcast, ini adalah nge-manage kalian broadcast di mana aja atau kalian live di mana aja. Oke. Masih di kanan bawah ya, di sini ada setting dan menu setting ini nih, yang menu setting ini dia juga ada di atas sini ya. Menu setting ada di sini dengan yang ini tuh sama. Oke, lanjut. Selanjutnya di sebelahnya lagi ada bagian sini area scene transisi. Di area sini, ini adalah custom transisi di mana kalian bisa menambahkan transisi custom sesuka hati kalian di sini ya. Beda sama di sini. Kalau di sini nih fungsi transisi, misalnya mau pakai transisi cut, pindahin dari kiri ke kanan, itu di sini. Tapi kalau untuk mengcustom transisinya itu di menu sini. Ini belum terlalu dipakai ya. Lanjut ke sebelahnya di audio mixer. Audio mixer ialah audio yang aktif. Semua audio yang aktif ada di sini. Ya, terus selanjutnya pindah ke tab source. Source ini kalian bisa menambahkan source. Jadi apa aja yang ingin kalian tampilkan di live nantinya, nambahin source-nya di sini. Selanjutnya di sebelah kirinya lagi ada scene. Scene ini bisa dibilang apa ya? Kalau bahasa saya itu adegan. Dimana kalian bisa menambahkan adegan tuh di sini. Jadi satu scene source-nya di sini, nanti kalian buat scene lagi, source-nya di sini, misalnya scene 1 diisi adegan gambar misalnya, entah foto entah apa, taruh di sini fotonya, maka ketika ini diklik, yaitu source yang ada di sini yang tampil. Nah, kalau misalnya kalian tambah scene di sini, maka scene yang kalian klik di sini yang bakal tampil ke preview di sini. Oke, setelah antar muka di sini udah kalian pahami, selanjutnya kita masuk ke menu setting ya. Setting ada di sini atau bisa juga melalui yang ada di sini. Oke, saya mau masuk setting melalui yang ada di sini. Oke, mulai dari menu setting yang pertama yaitu general. Nah, language ya kalau nggak salah ya. Language itu untuk mengubah bahasa aplikasi. Kalau misalnya diganti ke bahasa Indonesia, maka aplikasi yang ada di sini bakal ganti ke bahasa Indonesia ya. Selanjutnya update channel. Update channel yaitu update apa? Dia update si aplikasi OBS-nya ini ya. Kalau ini kalian centang, maka setiap kali kalian buka OBS, aplikasinya bakal terhubung ke server OBS dan mereka bakal ngebaca udah ada update atau enggak. Baiknya ini nggak usah dicentang ya, biar dia nggak otomatis update. Selanjutnya ke bawahnya lagi ada output. Output ini kan ada box pilihan nih. Ini semua isinya itu notifikasi ya. Misalnya kalian centang yang paling atas nih, sok. Jadi dia bakal keluar dialog konfirmasi sebelum kalian mencet stream yang di sini nih. Misalnya nih, saya kasih contoh. Kita pencet. Kalau udah dipencet, kalian mau pakai pengaturan ini, play di OK. Maka ketika kalian mau mulai start, dia muncul dialog seperti ini. Kalau misalnya nih, itu kan tadi udah dicentang, maka bakal muncul dialog. Kalau misalnya dia nggak dicentang, yang ini nggak dicentang, maka dia nggak bakal muncul dialog, oke?
Jadi ketika kalian mencet stream, langsung aja stream tanpa ada dialog. Baiknya ini diaktifin ya. Terus show konfirmasi kalau mau nge-stop stream. Jadi kalau ini dicentang, maka ketika kalian milih stop stream, maka dia keluar dialog lagi tuh. Kurang lebih apakah kalian bakal berhenti streaming atau enggak, kurang lebih begitulah. Saya kurang fasih bahasa Inggris, intinya gitu aja. Ini baiknya dicentang. Tujuannya apa? Jaga-jaga, takut kalian nggak sengaja kemencet stop. Kalau ini nggak dicentang, maka streamnya bakal langsung stop. Tapi kalau ini dicentang, minimal muncul dialog dulu nih, mau berhenti stream atau enggak. Ini sama nih kayak fungsi di atas. Ini kalau mau mau nge-stop record. Nah, recordnya mana yang ini nih? Dia bakal muncul dialog atau enggak. Terus yang ini nih, automatic record when streaming. Jadi kalau kalian ini dicentang, ketika kalian nge-streaming, maka ini sekaligus nge-record ke laptop atau komputer kalian. Jadi ini biarkan aja, kecuali kalian perlu baru diaktifin. Source alignment ya. Kalau ini di enable atau apa, ini bakal ada fungsi snap. Snap itu apa ya? Dia kayak semacam fungsi magnet gitu. Misalnya gini nih. Saya pakai dulu ya, saya centang, saya play, saya oke, lalu saya masukin source di sini, scene 1, kita pilih source-nya. Misal source-nya kita mau masukin ini ya, gambar ya. Jadi kalau kalian mau masukin source, sesuaiin sama menu yang ada di sini. Kalau kalian mau memasukkan audio, ya kalian pilih audio ya. Audio ada 2 di sini nih. Kalau kalian mau misalnya mau masukin teks, kalian pilih teks. Kalau kalian mau masukin video, kalian pilih media source, oke? Sebagai contoh, saya mau masukin gambar di sini. Terus kalian cari gambar yang mau kalian pakai tuh. Misalnya saya pakai ini nih, bulan. Oh, kosong, nggak ada. Ini nih misalnya PD misalnya, mau pakai gambar ini nih. Ya udah, diklik gambarnya. Terus oke. Nah, fungsi snap yang tadi, fungsi yang yang ini nih, snap nih. Fungsinya coba kalian perhatian baik-baik ya di bagian ini ya. Dia semacam kayak magnet kalau udah deket pinggiran, di tengah. Intinya ketika si OBS nyaranin ukuran, maka fungsi snapnya itu bakal keluar, bakal bereaksi. Misalnya ini nih. Misalnya mau taruh sini samping. Tuh, kayak ada magnet tuh. Tuh, narik sendiri ke atas tuh. Tuh. Ini memudahkan kalian ketika kalian mengatur layout. Tapi kalau kalian nggak diaktifin, fungsi ininya nggak diaktifin, maka kalian harus benar-benar manual. Tuh, nggak ada magnetnya tuh. Jadi kalian harus benar-benar presisi tuh. Harus deketin. Tuh. Buat ngepasin tuh susah. Jadi baiknya di sini tuh fungsiin aja. Toh ini mempermudah kerjaan kalian ya kan. Kalau ada snapnya mah gampang. Mau ke garis paling bawah, batas paling bawah, tinggal tarik ke bawah, nanti dia narik sendiri nih kalau udah deket batas pinggiran nih. Tuh, itu fungsi snap. Oke, lanjut ke bagian sini. Nih apa nih bacaan nih? Di sini isinya apa? Di menu kedua, di menu setting, isinya adalah tema. Tema ini ialah tema aplikasinya, tema OBS-nya. Nah, tema yang sekarang saya pakai itu Yummy namanya. Yummy. Kalau kalian mau ganti, ya udah tinggal ganti aja. Temanya cuman adanya yang seperti ini sedikit. Misalnya mau ganti ke klasik, ya udah pilih aja klasik. Nah, klasik tuh seperti ini. Tuh, kalian bisa pilih-pilih aja. Mau yang kayak gimana? Kalau saya lebih sukanya default aja, udah ngikutin sistem. Selanjutnya menu stream. Nah, di bagian ini penting nih. Misalnya nih, kalian mau nge-stream video, entah gambar, entah video, entah apa aja. Media penghubung antara si aplikasi OBS dengan aplikasinya yaitu di menu stream ini nih. Media penghubungnya yaitu di menu stream ini nih. Kalau misalnya kalian mau Facebook, ya udah tinggal kalian pilih Facebook. Cuma kan kalian buat ini ya, buat buat live di marketplace. Yang marketplace itu sendiri dia nggak ada di sini nih. Maka kalian harus memasukkannya secara manual. Kalau manual itu biasanya menunya itu namanya custom. Pilih yang custom nih. Lalu kalian ambil
stream key-nya, masukin ke sini. Ini nih alamat streamnya, alamat server streamnya. Nah, stream key-nya tuh di sini. Itu biasanya disediain sama tempat di mana kalian mau live. Kalau misalnya kalian mau live di Shopee, ya kalian ambil stream key-nya Shopee. Kalau misalnya kalian mau live Tokped, ya kalian ambil stream key-nya Tokped. Mau live di YouTube, kalian ambil stream key-nya di YouTube. Nanti saya buatin video khusus cara ngambil stream key di sini. Selanjutnya ke menu output. Di menu output biasanya di awal itu simple. Nah, kalian pakai simple aja biar nggak pusing ya kan. Video bitrate ini apa? Video bitrate itu ialah kecepatan video kalian. Ini harus sesuai dengan kecepatan internet yang kalian punya. Jadi untuk di bagian ini kalian nggak bisa seenaknya ngisi angka ya. Jadi kalian harus ukur dulu internet kalian tuh seberapa cepat sih. Khawatirnya kalau nggak kalian ukur dulu, kalian udah masukin angka di sini, udah masukin angka besar, malah internetnya jelek, live-nya bakal ngadat, patah-patah atau disconnect. Perlu dicatat, semakin gede, semakin besar angka di sini, maka kualitas gambarnya itu semakin bagus. Akan tetapi semakin bagus kualitas gambar, semakin banyak pula data kecepatan internet yang diperlukan. Makanya kita perlu ukur dulu internet kita. Misalnya nih, saya kasih contoh nih cara mengukur internet tuh gimana. Seperti ini, kalian buka Firefox, Google Chrome, atau apa saja yang kalian ada di laptop kalian, intinya aplikasi browser. Kalian klik aja di sini. Misalnya speed test. Biasanya banyak penyedia speed test tuh banyak. Yang paling banyak orang pakai itu biasanya Ookla. Kalian pilih aja nih, terserah mau yang mana, mau fast, mau CBN, mau apa kek. Cuman kalau saya biasanya pakai yang tampil di paling atas, yang paling pertama muncul. Karena di sini paling pertama muncul yaitu speed test milik Google, ya udah. Kita klik aja run speed test. Tunggu sampai selesai ya. Nah, kecepatan downloadnya tuh udah keluar ya. Tapi untuk live yang kalian butuhkan itu kecepatan upload. Jadi kecepatan yang ini nih, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, kecepatan upload internet saya itu 10 Mbps ya, kecepatan upload ya. Terus gimana cara nentuin angka di OBS-nya? Kalian ambil aja separohnya. Ini kan Mbps nih. Dalam hitungan Mbps, sedangkan di OBS itu kan kbps. Jadi 1 Mbps itu 1000 kbps. Kalian tuh harus ambil separohnya ya. Jarak amannya tuh kalian ambil separohnya. Separohnya dari 10 Mbps berarti 10.000 kbps bagi 2 berarti kurang lebih 5.000 kbps. Maka amannya kalian di OBS-nya pasang di sini nih 5.000. Kenapa separohnya? Karena internet itu kan biasanya nggak stabil ya, kecuali kalian bisa mestiin internet kalian stabil, kecepatannya di 10 Mbps, nggak ngedrop, ya nggak masalah. Di sini dipasang 9.000 atau 10.000. Cuman untuk jaga-jaga takutnya internet drop, maka amannya taruh di 5.000. 5.000 itu nanti jadi format videonya jadi apa bang? Jadi SD, Full HD, 2K, 4K atau apa bang? Nah, itu ada caranya ya, karena tiap angka di sini itu bisa mewakili format video yang bakal kalian keluarkan. Cara lihatnya di mana? Lihat aja panduan ini, panduan kecepatan internet untuk live streaming. Untuk panduan kecepatan live streaming sendiri, nanti linknya saya sisipin di file ya. Nanti kalian bisa buka. Sekarang saya buka dulu ya panduannya agar teman-teman bisa ngeliat semua panduannya itu seperti apa. Tolong untuk bagian ini diperhatiin. Oke. Setelah kalian mengcopy link yang saya sisipin di file, kalian buka aja lagi Firefox, Chrome, Safari, or apa aja deh. Yang penting itu aplikasi browser. Kalian paste di sini. Kalian buka. Nah, di situ di file itu kan ada 2 link. Berarti di situ ada 2 alamat berbeda yang isinya tentang kecepatan internet yang dibutuhkan untuk berapa pixel yang kalian inginkan. Wah, kok rumit ya bahasanya. Jadi kalau misalnya kalian butuh gini, simpelnya. Kalau misalnya mau live di 720 di 720p, berapa kecepatan internet yang kalian butuhkan? Itu semuanya ada di sini nih.
Kalau kalian mau di 720p, ini minimum yang artinya 720p 60 fps itu masih bisa running, tapi ketika dia di kecepatan 3 Mbps, maka dia gambarnya jadi pixel kotak-kotak ya. Kata anak zaman sekarang tuh gambarnya jadi gredek. Nah, untuk di kecepatan maksimal, kecepatan paling bagus jika internet kalian stabil untuk kalian live di 720 pixel dengan menggunakan frame per second-nya itu 60 fps, maka dia di angka 8 Mbps. Jadi kalau ke internet kalian selama kecepatannya nggak turun dari 8 Mbps, maka live kalian di 720 pixel itu akan berjalan lancar. Oke? Nah, terus selanjutnya di sebelahnya ada angka 6 nih. Ini adalah angka aman karena kondisi internet kita yang nggak stabil, maka biasanya ketika kalian pengen men-setting yang ada di OBS kalian di sini itu mending ngikutin angka yang ada di paling akhir, yaitu amannya berapa? 6 Mbps. Karena yaitu naik turun. Kalau internet kalian stabil, kalian bisa pakai 8 Mbps kalau internet kalian stabil. Kalau nggak stabil, kalian mending pakai di 6 Mbps biar aman. Intinya acuannya itu yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi halaman ini adalah panduan berapa pixel kalian pengen live dan berapa angka bitrate yang harus kalian pasang di OBS. Kalian bisa berpedoman dengan apa yang ada di sini. Oke, lanjut ke pengaturan OBS-nya. Selanjutnya di bawah video bitrate itu ada menu audio bitrate. Ini kalau dijelasin agak rumit. Kalau yang kalian tahu kan biasanya kalau kalian download file MP3 biasanya di rata-rata semuanya di 128. Tapi untuk live kalian mending saya saranin di angka 160 ya. Kenapa di 160? Karena di saat live audio kalian bakal dikompres sama si platform yang kalian pakai. Misalnya kalian online di situs ABC, maka ketika suara kalian masuk yang 160 ini sama mereka bakal di-convert. Nah, biar aman, biar nggak tekor dari angka 128, dari angka standar, kalian pasangnya di 160. Lanjut ke video encoder yang ini ya. Di bagian video encoder yang ini nih, ini tiap laptop bisa aja berbeda. Karena laptop saya pakai NVDA, maka tampil menu ini nih, hardware and fans. Kalau laptop kalian atau komputer kalian pakai VGA, ada yang bilang VGA, ada yang bilang graphics card, terserah. Ada yang bilang GPU juga ada, banyak malah. Kalau komputer kalian pakai graphics card bukan bawaan laptop, graphics card tambahan, kalian pakai yang ini. Apa nih tulisannya nih? Advanced H.264. H.264 ini adalah format yang paling oke saat ini. Ini nggak bisa dijelasin secara rinci karena untuk pembahasan ini sendiri ini bisa makan waktu banyak. Bisa sehari kelar kalau langsung ngerti, bisa 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, saya nggak tahu. Jadi intinya kalau kalian pakai grafis tambahan, kalian pakai hardware advanced H.264. Kalau misalnya kalian nggak ada menu yang ada di sini, ya udah biarin aja. Berarti kalian ngikut aja software untuk encoder videonya ya. Karena saya pakai graphics card tambahan, maka saya pilihnya itu advanced. Encoder preset saya kurang terlalu paham ini. Detailnya itu sebenarnya ini untuk apa. Cuman yang jelas untuk di bagian sini ini mempengaruhi kualitas streaming kalian. Kalau kalian pilih fastest, maka streaming kalian bakal cepat. Yaitu kurang lebih gini, kalau kalian pilih fastest, maka gambar yang dari OBS itu dikirim ke tempat live kalian. Misalnya kalian live di YouTube misalnya, YouTube ya, di YouTube misalnya. Maka gambar yang dikirim dari OBS ke YouTube, maka bakal mengikuti metode fastest apalah ini. Pokoknya inilah fast atau gimana bacanya, saya kurang paham karena saya emang nggak mahir bahasa Inggris.
Dan menu di sini mempengaruhi juga kinerja, beban, laptop atau komputer kalian. Semakin di sininya rendah, maka beban yang dipakai oleh OBS di laptop kalian itu bakal semakin rendah. Dan semakin tinggi encoder yang kalian pilih, maka gambar kalian bakal semakin bagus, akan tetapi itu bakal jauh lebih ngebebanin OBS yang ada di laptop atau komputer kalian. Kalau kalian punya laptop atau komputer Sultan ya nggak masalah, pilih aja semua menu di sini itu yang paling tinggi. Tapi berhubung laptop yang saya gunakan itu nggak kenceng-kenceng amat dan juga nggak lambat-lambat amat, saya pilihnya di P5. Jadi kinerja laptopnya itu nge-slow, santai, terus hasil streamingnya lumayan bagus. Bagus nggaknya tetap tergantung dengan apa yang tercantum di bagian sini ya, di angka bitrate yang kalian pakai. Oke, selanjutnya kalian bakal ada di situ, kalau versi OBS-nya sama, bakal ada tambahan menu Enable Custom Encode Setting. Ini untuk pengguna yang udah perfecto gitu, yang udah jago menggunakan OBS. Ini kalau diaktifin maka bakal ada menu tambahan. Tuh, bakal ada menu di sini. Biasanya tuh Custom Encoder Setting itu berisi tulisan-tulisan kodek untuk video gitu ya. Tapi ini bagian dibiarin aja. Audio encoder ialah audio yang format audio yang bakal dikirim ke live stream kalian. Jadi ketika kalian menggunakan kodek apa aja di sini, maka itulah yang bakal kekirim ke tempat kalian live stream. Misalnya ke YT, ya udah kalian video yang OBS keluarin itu formatnya AAC, lanjut dikirim ke YT gitu. Kalau misalnya pakai format yang lain, pakai format CC, AAC lagi, AAC, MP3 or apa aja, maka format itulah yang bakal dikirim ke server tempat kalian online. Di bagian sini pada umumnya rata-rata pakai AAC, dan kebetulan juga di laptop atau komputer saya itu nggak ada menu pilihannya, jadi biarin aja di AAC. Selanjutnya recording. Nah, recording ini kalau streaming kan ngirim gambar kalian ke tempat live stream. Kalau recording ini nyimpen video kalian ke komputer kalian. Nah, pertama kalian bisa browse dulu mau ditaruh di mana videonya. Misalnya taruh di folder D, terus saya bikin folder baru lagi, OBS. Maka apa aja yang kalian rekam bakal masuk ke folder ini, ke folder OBS test. Kalian bebas nih mau naruh di mana nih. Jadi nggak harus taruh di D ya. Kalian bisa taruh di mana aja, kalian pilih yang kalian punya drive apa aja, kalian bisa pilih semuanya di sini. Oke. Selanjutnya ini generate file name tanpa spasi. Nah, kalau ini kalian centang, maka nama hasil rekaman kalian itu nggak bakal ada spasi. Misalnya namanya Capcilok misalnya, ya udah Capcilok. Kalau ini nggak dicentang, maka bakal ada spasi cap spasi cilok. Kalau ini dicentang, nggak bakal ada spasi. Namanya langsung Capcilok tanpa ada spasi. Record quality. Amannya mending kalian ikutin ini. Sama dengan stream. Jadi kalau kalian pilih menu ini sama dengan stream, maka apa yang kalian setting di atas sini itu otomatis kepasang juga pengaturannya itu di sini. Nah, oke. Jadi kalian pakai yang ini aja. Pakai apa ini namanya? Same as stream ya. Selanjutnya ada recording format. Nah, ini penting nih. Kenapa saya bilang penting? Karena di sini banyak macamnya nih. Pertama, ada VLV, terus ada MKV, terus ada MP4, ada MOV, ada hybrid. Tapi baiknya kalian pakai MP4 karena MP4 itu udah jadi standar internasional kali ya untuk di zaman sekarang. Kalian juga bisa pakai ini MKV. Bedanya MKV sama MP4, MP4 itu apa? Kalau MKV itu dia lebih toleran, maksudnya lebih toleran segini. Kalau misalnya kalian lagi ngerekam pakai format MKV nih, ngerekam game, ngerekam live kamera, merekam podcast atau apa aja. Ketika kalian pakai menu MKV, terus laptop kalian terjadi trouble, entah blue screen lah, entah apalah, maka video kalian itu nggak bakal rusak secara keseluruhan. Jadi video kalian tuh aman. Jadi rusaknya hanya di bagian ketika
ketika laptop atau komputer kalian itu mengalami masalah. Selama laptop kalian nggak mengalami masalah, ya udah, hasilnya nggak bakal ada masalah. Itu makanya kalau nge-record orang pada umumnya pakai format ini. Takutnya tiba-tiba ada pemadaman listrik gitu kan, buat yang pakai komputer terus nggak punya UPS, tiba-tiba mati, kan sayang. Udah nge-record lama-lama capek-capek, tiba-tiba ada trouble, videonya semuanya rusak, ya kan? Jadi baiknya kalau ngerekam pakai format ini, MKV atau apalah, pokoknya ini. Kalau saya nyebutnya MKV biar gampang. Kenapa nggak pakai format MP4? Ya nggak apa-apa, MP4 itu bagus. Bahkan bisa dibilang jajaran format video yang paling tajam saat ini. Saat ini loh ya, ke depan nggak tahu. Cuman kelemahannya di mana? Misalnya nih, kalian udah nge-record 1 jam penuh, terus tiba-tiba ada trouble, maka hasil recordan kalian yang 1 jam penuh itu bakal rusak alias nggak bisa dibuka. Sayang banget kan? Udah capek-capek nge-record, ada trouble, tiba-tiba hasil recordnya nggak bisa dibuka. Jadi amannya pakai ini, MKV. Terus ada MOV tahu lah ya. MOV itu format video yang banyak dipakai oleh brand yang digigit sedikit gitu ya. Terus lanjut kemana? Ke audio track. Audio track ini ialah susunan track. Kalian pilih aja satu, oke? Kalian pilih satu, nggak usah pilih yang lain, biar nggak bingung. Nanti kalau kalian mau, kalian boleh request, nanti saya buatin video tentang track audio. Terus custom master setting. Ini sama kayak yang di sini nih. Jadi dia masukin perintah, komen atau kode atau apalah ke sini nih. Dan saya nggak make, dan selama ini emang nggak pernah make. Jadi saya nggak bisa ngejelasin terlalu jauh tentang custom master setting. Tapi yang jelas ada fungsinya, cuma karena fungsinya nggak tahu, saya nggak bisa ngejelasin. Jadi kita lanjut ke menu audio. Menu audio yang masih di sini ya. Menu audio. Di dalam menu audio ada apa aja? Nah, ini dia nih. Penting juga nih. Harus diperhatiin betul-betul nih. Di sini ada yang namanya desktop audio. Desktop audio 2. Biasanya kalau baru diinstal itu, dia isinya default. Terus, mana lagi default? Nah, jadi kalau baru dibuka OBS itu biasanya ada beberapa sumber suara sekaligus. Kayak yang sekarang saya pakai ini, dia kedeteknya di aux. Untuk di bagian ini kalian pastiin yang kalian aktifin itu hanya satu, nggak usah banyak-banyak, karena itu bisa menyebabkan noise. Mungkin bukan noise, tapi karena kalian mikrofon yang lain aktif, misalnya mikrofon atau mic laptop atau mic kamera saat kalian menghubungkan kamera itu aktif. Jadi semua yang ditangkap mic laptop atau mic kamera itu bakal masuk ke OBS. Itu jadi rumble akhirnya. Maksudnya rumble itu ini noise lah, suara orang ngobrol masuk lah, intinya gitu-gitulah. Intinya suaranya nggak bening gitu. Kalian matiin aja nih yang lain nih, sisain aja satu. Misalnya kalian mau pakai dari mikrofon, sisain aja yang ini nih, yang mics. Caranya gimana? Kalian masuk ke setting, terus ke audio. Nah, yang ini matiin aja nih, disable. Terus disable. Satu aktif. Tuh. Jadi audio yang ditangkap OBS ya udah cuman yang dari sumber audio ini. Dia nggak bakal narik dari sumber yang lain-lain lagi. Karena emang sumber audionya cuma satu yang aktif. Ya cuman ada satu ini. Semoga paham ya sampai di sini ya. Terus audionya kan ada yang pakai mic B, mic C, mic D ya kan. Terus gimana bang kalau seperti itu? Ya caranya kalian pastiin dulu nih. Yang aktif sekarang kan ini nih. Ini nih Max aux nih yang aktif sekarang nih. Kalau kalau yang lain kan enggak nih. Kalian pastiin aja di sini nih. Ingat namanya nih, Max aux. Maka yang perlu kalian pilih ini di sini nih. Nah, di sini sumber yang kalian pakai. Kalau di kantor kan ada satu tuh soundcard Focusrite. Maka ketika kalian pakai Focusrite, maka carilah Focusrite di sini. Oke, karena sekarang saya makainya mic bawaan komputer, jadi saya nggak perlu milih lagi, biarin aja default. Kalau default itu dia otomatis ngambil suara dari mic laptop yang kalian pakai atau mic dari PC yang kalian pakai. Oke, lanjut ke bagian meter. Meter itu tampilan ininya nih, buat ngerubah tampilan ini nih. Kan ini kan hijau atau apa, hijau, oranye, merah ya. Kalian bisa rubah tampilannya melalui menu yang ada di ini tadi. Tuh. Monitoring device itu output monitor, bukan output video yang audio yang dipakai live ya, tapi output monitor. Kalian misalnya kalian lagi setting mic, ya kalian pilih aja
Outputnya mau dipasang ke mana? Ke speaker eksternal kah? Atau ke suara laptop kah? Atau suara mana? Kalian bisa pilih di sini. Intinya apa yang kalian pasang di laptop atau komputer kalian, selama itu masih alat yang mengantarkan audio atau video, maka dia pasti tampil di sini nih. Ya, karena saya makanya voice meter, ya udah. Playbacknya, monitoring device-nya saya pasang ke voice meter, oke. Di bagian bawah biarin aja, nggak usah di otak-atik. Lanjut ke menu video, oke. Kita lanjut ke menu video yang ini nih. Di sini kalian bisa nentuin ukuran pixel di awal. Kalian mau left vertikal kah? Left vertikal itu left berdiri kah? Kayak Tokped, Shopee, di TikTok itu kalian ngaturnya di sini nih. Di sini kan standarnya 192 kali 1200, berarti dia itu tampilannya kurang lebih 16/10 nih. Ada di sini aspek rasionya. Sedangkan left itu kebanyakan pakai 16:9. Vertikal juga 16:9. Itu kan horizontal bang. Terus gimana kalau mau left ke Shopee? Shopee kan vertikal. Kalau ada pertanyaan seperti itu, bagus. Kalian yang hanya kalian perlu rubah itu di sini nih. Ganti ke 1080 kali 1920. Di sininya juga diikutin ya. 1080 tuh udah keluar. Kalian di apply terus di oke. Maka tampilannya bakal berubah. Oke? Bakal pindah ke vertikal. Terus masih di menu video. Nah, ini kan ada ini nih, resolusi mesh no downscaling. Downscale itu mengukur ulang. Kalau kita mau ngukur kayu kan pakai meteran. OBS kalau mau ngukur ulang ukuran video itu namanya downscale. Sampai di sini paham ya? Itu kok abu-abu, kok nggak bisa diklik karena kita nggak ngerubah ukuran. Maksudnya nggak ngerubah ukuran gimana? Nih, base canvas itu adalah jumlah pixel ukuran video yang kalian pakai di OBS. Nah, sekarang base canvasnya aja kan udah 1080 kali 1920 nih. Terus output scale-nya itu adalah output yang bakal dikeluarin OBS itu ke luar, entah ke TV offline, entah ke live streaming, entah ke apa aja, entah ke virtual kamera. Semuanya itu berukuran 1080 kali 1920 karena kalian ngesetnya sama dengan nama yang di atas. Karena di situ nggak ada proses downscale, nggak ada proses pengukuran ulang, maka di sini abu-abu. Tapi kalau kalian ngerubah ukuran, kalian base-nya vertikal nih ya kan, 9:16. Terus kalian mau ngerubah ke kubus, kotak sempurna, kalian tinggal ganti di sini nih. Baru si downscale ini keluar pilihannya. Amannya kalau kalian mau mendownscale video kalian, misalnya mau live di Babibu misalnya, nama websitenya Babibu. Gue mau live di Babibu. Sedangkan di Babibu itu nggak support 1080 sama 1920. Supportnya dia cuman formatnya SD. Ya udah, kalian tinggal pilih yang di sini nih. 540 kali 960. Jadi yang ini tajam karena dia bawaan komputer asli, yang dikeluarkan akan jauh lebih gampangnya bakal lebih jelek karena dia di downscale dari yang ukuran 1080 di downscale jadi 540. Nah, metode downscale-nya gimana? Pakai metode Lancross atau apa sih ini? Pakai metode ini nih. Dan sepengalaman pribadi paling bagus kalau ngedownscale itu, pengalaman pribadi ya, kalian coba-coba aja sendiri, kalian paling enak pakai yang mana nantinya, karena ini bergantung sama spek laptop atau PC kalian juga. Saya makainya biasanya kalau nggak Bicubik ya Lancross, oke? Terserah kalian mau pakai yang mana. Selanjutnya hotkey. Hotkey ini adalah tempat kalian ngasih tombol pintas, shortcut, ya kan? Kalau shortcut dokumen, mau ngopi teksnya, itu kan Ctrl C, terus untuk ngepaste-nya Ctrl V, maka OBS juga punya fitur itu. Nah, ini fitur yang sudah saya pakai. Ctrl Alt S saya pakai buat nge-start stream. Kalau untuk Ctrl Alt S lagi buat masih sama start stop. Jadi satu shortcut untuk dua fungsi. Contohnya gimana fungsi shortcut? Karena di sini saya lagi nggak live, makanya ini belum bisa saya praktekin. Saya pilih yang ini aja, yang Ctrl R, Ctrl Record. Ini kan udah saya pasang nih. Cara pasang shortcutnya gimana? Tinggal kalian klik di sini, lalu pencet yang kalian mau. Misalnya
Shift A. Ya udah pencet di keyboard Shift A maka bakal tertera di sini. Kalau misalnya wah salah nih nggak bagus ya hapus aja di ini nih panah ini nih. Kluk. Nah, karena saya di sini mau nyobain, mau praktek langsung, Ctrl R, boleh kita langsung menuju layar utama. Perhatikan di sini ya, ketika saya mencet Ctrl R, maka dia bakal otomatis ngerekam ya. Padahal ini nggak diklik nih, saya mouse-nya taruh sini nih. Ketika ditekan Ctrl R lagi, maka dia stop. Kenapa bisa begitu? Karena di sini satu shortcut dipakai dua fungsi. Yang pertama record, yang kedua stop. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ke menu accessibility. Nah, ini warna-warna di dalam aplikasinya nih. Udah ini biarin aja di menu advance ini biarin aja sesuai default si aplikasinya, karena ketika OBS diinstal maka dia bisa ngebaca spek komputer kita enaknya pakai fitur atau spek apa aja ya kan. Jadi OBS langsung ngasih tuh bawaan OBS-nya lah, bahasanya bawaan pabrik, biarin aja nggak usah diotak-atik lalu di oke.